Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti. Kembali lagi di channel F Ganteng. Di video kali ini aku akan meng-share ke semua kenapa alasan KPR Anda ditolak. Pasti ada beberapa alasan kenapa KPR Anda ditolak. Tidak mungkin semata-mata bank menolak permohonan pengajuan KPR kalian. Nah, ini adalah alasan kenapa KPR kalian ditolak. Yang pertama adalah dari BI checkingnya. Nah, teman-teman harus jujur nih di awal sebelum booking dengan marketing kalian. Pernah nggak ada riwayat telat untuk mengangsur, contoh angsuran motor atau mobil, atau pernah bermasalah di kartu kredit? Nah, teman-teman harus jujur oleh marketing. Atau seenggaknya kalau misalnya kalian ragu untuk mengambil rumah dan melanjutkan untuk booking fee, nah teman-teman harus tanya dulu ke marketing, Mas, ada nggak fasilitas untuk cek BI checking teman-teman nih. Nah, kalau misalnya ada, lebih baik teman-teman BI checking dulu. Misalnya yang masih single, KTP kalian aja, laki-laki atau perempuan, KTP kalian aja. Misalnya sudah menikah, itu suami istri harus dicek, wajib ya, karena sudah terkonek oleh Dukcapil. Nah, harus pastikan dulu pernah nggak bermasalah track record kalian di selama mengangsur atau punya angsuran. Oke. Dua adalah usia. Nah, ini adalah hal sepele yang kadang kita terlupakan. Usia pemohon itu minimal harus 21. Maksimal itu untuk karyawan 55 tahun. Nah, tapi untuk wirausaha itu maksimal di 60 tahun. Contoh misalnya usia teman-teman adalah 30. Usia kalian 30. Nah, kalian ingin mengaksur tenor 15 tahun, itu masih masuk. 15. Misalnya kalau kalian mau mengaksur selama tenor 25 tahun, itu terlalu mepet, mungkin bank akan meng-ACC di 20 tahun. Tapi tergantung kemampuan kalian nih, harus diukur dari gaji kalian. Itu yang harus kalian pahami nanti. Yang ketiga adalah legalitasnya. Nah, teman-teman harus tahu nih, dan pastikan developer ini sudah berpengalaman di bidang propertinya, banyak proyeknya dan sudah terjual banyak ya. Pastikan itu, karena akan bermasalah dengan legalitas teman-teman nantinya. Pastinya kalau bank melihat developernya itu tidak meyakinkan, pasti pengajunya pun akan ditolak karena beresiko nantinya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah penghasilan yang tidak mencukupi. Nah, teman-teman harus pastikan lagi penghasilan dan harga jual rumah tersebut. Contoh misalnya penghasilan teman-teman 6 juta nih, tapi teman-teman mau yang mengaksur cicilannya itu sekitar 4 jutaan. Nah, dipastikan itu tidak akan di approve atau di ACC oleh bank. Kenapa? Karena perhitungan dari bank adalah 3 kali dari angsuran. Nah, ini harus teman-teman menjadi acuan ya, 3 kali dari angsuran. Contoh misalnya teman-teman mau mengambil rumah, angsurannya itu 3 juta. Nah, 3 juta ini teman-teman harus dikalikan 3. Jadi penghasilan teman-teman harus 9 juta atau lebih, di atas 9 juta ya, lebih amannya 10 juta atau 9 juta 500. Itu penghasilan yang harus teman-teman punyai agar pihak bank menyetujui pengajuan kalian, dengan catatan tidak ada hutang ataupun bersih dari angsurannya, teman-teman. Nah, yang kelima, wawancara. Nah, wawancara ini biasanya via telepon untuk sekarang, via telepon. Nah, teman-teman harus menjawab dengan meyakinkan, dengan lantang, dengan tegas kalau teman-teman benar-benar sesuai dengan pengajuan kalian.
jangan terbata-bata, jangan AE itu pihak bank akan meragukan sesuai atau tidak dengan aplikasi yang kalian ajukan gitu. Nah itu harus penting banget, ini sangat penting. Wawancara kalian harus lancar. Biasanya ditanya dengan soal gaji, sudah berapa lama kalian kerja, tempat kerja kalian di mana, kerjanya seperti apa. Nanti aku bahas pertanyaan-pertanyaan wawancara yang biasanya diajukan oleh pihak bank. Oke. Yang keenam, yang keenam adalah masa kerja harus di atas 2 tahun. Ini kita bicara untuk karyawan. Nah, masa kerja kalian harus di atas 2 tahun, minimal 2 tahun. Kenapa? Kalau biasanya kalau di bawah 2 tahun itu bank akan ragu, dan kalian harus juga sudah karyawan tetap. Itu yang paling penting, kalian harus karyawan tetap. Kenapa? Kontrak sebenarnya bisa, tapi rasio untuk di ACC itu kecil banget. Jarang sih yang masih kontrak tapi sudah di ACC. Biasanya kalau kontrak itu minimal 3 tahun, biasanya 3 tahun ya minimal. Nah itu yang paling penting, kalian harus tahu masa kerja kalian. Kalau misalnya kalian 1 tahun pun sudah karyawan tetap, itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting kalian sudah karyawan tetap dan sudah menetap di pekerjaan tersebut. Oke. Yang ketujuh, ini yang terakhir, adalah status karyawan. Kalian harus ingat dan harus sadari, pihak bank juga ingin memberikan fasilitas pinjaman ke kalian, tapi kalian belum mempunyai pekerjaan tetap, pihak bank pasti ragu terhadap kalian. Nah, bahkan itu yang bikin bank tidak meng-approve pinjaman kalian atau pengajuan KPR kalian. Nah, jadi kalian harus sudah karyawan tetap. Kalau untuk wirausaha itu bisa. Cuma perhitungan untuk penghasilannya kecil daripada untuk karyawan. Nah, karyawan itu biasanya penghitungan penghasilannya itu 55%. Sekarang itu 55%. Nah, kalau untuk wirausaha itu sekitar 35%. Jadi contoh misalnya kalian usaha sembako. Nah itu penghasilannya sebulan omsetnya 10 juta nih. Nah pihak bank akan menghitungnya itu adalah 35% dari penghasilan kalian. Nah berarti 3.500.000. Nah itu sangat kecil. Nah, jadi kalau untuk wirausaha bisa, cuma harus yang penghasilannya lebih besar gitu. Nah, jadi saya sarankan jangan memaksakan untuk mengambil rumah yang angsurannya besar ataupun mewah. Nggak harus semerta-merta kalian harus seperti itu. Jangan gengsi, yang paling penting itu jangan gengsi. Kalian jangan gengsi mau punya rumah klaster, mau punya rumah mewah, rumah bagus, tapi dengan penghasilan kita yang tidak mencukupi, kalian ingin memaksakan, itu hanya buang-buang tenaga, waktu, dan uang kalian. Sayang. Lebih baik ambil yang sederhana, yang mencukupi, perhitungannya pas. Nah itu yang harus kalian ambil. Oke. Nah itu dia adalah 7 alasan kenapa KPR kalian ditolak. 7 alasan kenapa KPR kalian ditolak. Nah jadi teman-teman harus sadari semua, harus pahami semua alasan-alasan tersebut supaya agar kedepannya pengajuan KPR kalian disetujui. Oke, itu sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga yang sedang mengajukan perumahan semoga di ACC semua, dan yang belum membeli rumah dan sedang ingin mengajukan permohonan rumah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, subscribe channel Ganteng supaya semakin berkembang dengan channel Ganteng, dan semoga channel Ganteng sangat bermanfaat untuk kalian. Salam properti.